Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zahra, NIM 220811940099 dari kelas Ekonomi Islam 2022D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara keinginan dan kebutuhan jika dilihat dari sumber, hasil, ukuran, sifat, dan tuntutan Islam. Sebelum menuju ke perbedaan, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu keinginan dan kebutuhan. Keinginan adalah hasrat atau harapan seseorang yang jika dipenuhi belum tentu akan meninggalkan kesempurnaan fungsi bagi manusia ataupun barang. Sedangkan kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi agar suatu barang dan jasa berfungsi secara sempurna. Perbedaan keinginan dan kebutuhan berdasarkan sumbernya. Pertama, sumber menurut keinginan timbul dari hasrat manusia itu sendiri. Hasrat merupakan awal dari segalanya. Bukan hanya keinginan, namun perasaan yang menggebu-gebu untuk meraih pencapaian dan mengatasi segala persoalan. Hasrat adalah kebutuhan atau keinginan manusia untuk memiliki atau melakukan sesuatu demi mewujudkan harapannya. Sedangkan keinginan adalah tentang bagaimana seseorang memilih untuk hidup. Pilihan manusia berbeda-beda bergantung pada faktor sosial dan budayanya. Keinginan tidak bersifat mengikat, karena jika suatu keinginan tidak dipenuhi, keberlangsungan hidup tidak akan terganggu selama kebutuhan tetap terpenuhi. Contoh dari keinginan antara lain dapat berupa keinginan untuk mengoleksi mobil mewah, keinginan untuk mengoleksi pakaian bermerek atau branded, keinginan akan liburan, dan masih banyak lagi. Yang kedua, sumber menurut kebutuhan. Sumber menurut kebutuhan timbul berdasarkan fitrah manusia. Kebutuhan adalah apa yang dibutuhkan manusia untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Pada dasarnya, setiap manusia memiliki kebutuhan dasar yang sama, yakni makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal atau tempat berlindung. Suatu kebutuhan tidak dapat ditunda karena menjadi tuntutan bagi semua orang. Kebutuhan, terutama kebutuhan dasar, memiliki sifat yang mengikat, yang artinya kebutuhan tersebut wajib dan harus dipenuhi demi keberlangsungan hidup. Menurut hasilnya, yang pertama, hasil dari sebuah keinginan adalah sebuah kepuasan. Dalam proses mencari informasi untuk kebutuhan, disitulah timbul sebuah keinginan. Misalnya, seseorang merasakan lapar sehingga makan menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi. Orang tersebut kemudian mencari makanan apa saja yang tersedia. Terdapat banyak pilihan untuk makan, baik mulai dari jenis makanan, tempat makan, dan harga dari makanan itu sendiri. Dari situlah timbul keinginan seseorang untuk mengkonsumsi suatu makanan. Pada dasarnya, kebutuhan manusia hanya makan. Makan apa saja yang dapat memenuhi kebutuhan manusia dan mendapat manfaat berupa gizi dan rasa kenyang. Namun, dalam memenuhi kebutuhan untuk makan tersebut, manusia mengembangkan keinginannya. Jika keinginan akan makanan tersebut terpenuhi, yang didapat tidak hanya gizi dan juga rasa kenyang, melainkan juga rasa kepuasan. Yang kedua, kebutuhan. Hasil yang didapat dari sebuah kebutuhan adalah manfaat dan berkah. Seseorang melakukan konsumsi berdasarkan pada manfaat dan berkah yang akan didapat nantinya. Misalnya, seseorang merasakan lapar sehingga makan menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi. Namun, orang tersebut tidak melakukan pemilihan tempat makan, jenis makanan, ataupun harga dari makanan itu sendiri. Pada dasarnya, kebutuhan manusia hanya makan. Mereka akan makan apa saja yang menurut mereka makanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan mereka serta memberikan manfaat dan berkah berupa gizi dan rasa kenyang. Menurut ukurannya, yang pertama, ukuran dari sebuah keinginan adalah selera. Sebagian besar keinginan akan timbul sesuai dengan selera yang berbeda-beda setiap individunya. Misalnya, dalam membeli sebuah pakaian, keinginan seseorang akan berbeda-beda sesuai dengan selera masing-masing. Jika berdasarkan keinginan dan selera, ada yang senang memakai pakaian bermerek, ada yang senang memakai pakaian yang dapat menampilkan kesan casual look, ada yang senang memakai pakaian yang glamor, dan masih banyak lagi. Hal tersebut dapat saja terjadi karena dorongan dari sebuah selera yang berbeda-beda setiap individu.
Yang kedua, ukuran dari sebuah kebutuhan adalah sebuah fungsi. Konsumsi dari sisi kebutuhan akan mempertimbangkan fungsi yang akan didapat nantinya atau kedepannya. Sama contohnya dengan pakaian. Secara biologis, pakaian memiliki fungsi untuk melindungi tubuh dari cuaca, sinar matahari, debu, atau benda-benda lain yang dapat membahayakan kulit. Dari fungsi tersebut dapat dilihat bahwa setiap orang akan membeli pakaian bukan menurut selera mereka, melainkan menurut fungsi dari pakaian itu sendiri. Mereka cenderung akan membeli pakaian yang dapat melindungi tubuh mereka dari cuaca, debu, sinar matahari, atau yang dapat melindungi tubuh mereka dari benda-benda yang dapat membahayakan kulit mereka. Menurut sifatnya, yang pertama, sifat dari sebuah keinginan adalah subjektif. Keinginan memiliki sifat subjektif yang artinya keinginan tidak bersifat mengikat. Karena jika suatu keinginan tidak dipenuhi, keberlangsungan hidup tidak terganggu selama kebutuhan tetap terpenuhi. Misalnya, kelangsungan hidup manusia akan terancam jika tidak makan. Namun, manusia tetap bisa hidup walaupun tidak makan makanan yang mereka inginkan, melainkan hanya mengonsumsi makanan yang ada. Berbeda dengan keinginan, kebutuhan memiliki sifat objektif. Kebutuhan memiliki sifat objektif yang memiliki arti kebutuhan bersifat mengikat, yaitu kebutuhan wajib atau harus dipenuhi demi keberlangsungan hidup. Misalnya, kelangsungan hidup manusia akan terancam jika tidak makan. Menurut tuntutan Islam, yang pertama, tuntutan Islam terkait keinginan adalah dapat dibatasi atau dikendalikan. Keinginan dalam tuntutan Islam dapat dikendalikan yang artinya jika ditunda tidak akan mendatangkan kemudorotan. Keinginan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika Islam dapat dipenuhi selama tidak mengorbankan kebutuhan dasar atau kewajiban agama. Yang kedua, tuntutan Islam mengenai kebutuhan adalah dipenuhi. Kebutuhan adalah sesuatu yang diperlukan untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan seseorang. Maka dari itu, tuntutan Islam kebutuhan harus dipenuhi yang memiliki arti kebutuhan merupakan hal yang tidak bisa ditunda karena menjadi tuntutan bagi semua orang. Dalam Islam, kebutuhan tersebut meliputi makanan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, serta perawatan kesehatan adalah sebuah kewajiban. Sekian penjelasan perbedaan antara keinginan dan kebutuhan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.